Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan membaca kitab Subulus Salam, Syarah Nawaqidul Islam. Di halaman yang ke-86. Masih di pembatal yang kedua. Qala fi mawdhi'in akhar, persoalan minta syafaat kepada orang yang telah mati, kepada penghuni kubur. Waqala, dan Syekh bin Baz rahimahullah berkata di mawdhi'in akhar, di kesempatan lain, hina su'ila an talabi syafa'ah, ketika ditanya tentang minta syafaat. Huwa syirik, kata beliau, itu adalah syirik. Li'annahu talaba minhum ma la yaqdiru alaihi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini kemarin sudah kita baca ya, karena orang itu minta kepada para penghuni kubur perkara yang hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja yang mampu. Summa huwa wasilatun lima huwa akbar. Ditambah lagi, perbuatan itu mengantarkan kepada kesyirikan yang lebih parah lagi. Kemarin sudah kita jelaskan bahwa kesyirikan itu apa? Syirik akbar sendiri itu bertingkat-tingkat. Ya, syirik akbar sendiri itu bertingkat-tingkat. Nah, katalah bil ghaut wan nasr 'ala al-a'da wa shifa'il marda, seperti meminta langsung. Dan hal ini sudah dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di kitab Al-Lum'ah 'ala al-Ajubah Sab'ah. Ya, sudah dijelaskan oleh Syekhul Islam, dan alhamdulillah kita sudah membacanya. Ya, kita sudah membacanya di kitab Al-Lum'ah 'ala al-Ajubah Sab'ah. Seperti meminta langsung kepada penghuni kubur pertolongan, kemenangan atas musuh, kesembuhan bagi yang sakit. Ya, itu lebih parah daripada meminta syafaat kepada penghuni kubur agar minta kepada Allah kesembuhan untuknya. Ya, jadi ucapan wa ya Husain unsurni ya Husain azidni ya Husain, ya, isfini, wahai Husain, tolonglah aku, berikan aku kemenangan, urzukni, berikan aku rezeki, berikan aku kesembuhan. Ini lebih parah daripada mengatakan apa? Ya Husain, isfa'li indallah an yashfi'ani, syafaatilah aku di sisi Allah agar menyembuhkan aku. Ya Husain, ud'ullah li ayyaghfirli, ya Husain, doakan kepada Allah agar mengampuni aku. Ya, jadi yang pertama tadi lebih parah daripada yang kedua, dan itu sudah dibahas di apa? Di kitab Al-Lum'ah 'ala al-Ajubah Sab'ah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Alhamdulillah, kita sudah pernah membacanya. Dua-duanya syirik akbar. Tetapi yang pertama lebih parah daripada yang kedua. Ba'dul fuqaha yaqtasiru 'ala qawli bid'atun wa wasilatun la syirik. Sebagian ahli fikih mengatakan bahwa perbuatan minta syafaat kepada penghuni kubur itu adalah bid'ah dan wasilah kepada syirik. Bid'ah dan wasilah kepada syirik. Bid'ah dan mengantarkan kepada kesyirikan. Ya, bid'ah, betul ini bid'ah. Ya, karena Rasulullah SAW dan para sahabat tidak pernah. Ya, Rasulullah SAW dan para sahabat tidak pernah. Ya. Wasilah ila syirik, betul, dia merupakan wasilah kepada kesyirikan yang lebih besar. Ya. Lakin wa fil haqiqah mithla ma sarraha aimatud da'wah. Tetapi yang benar seperti yang ditegaskan oleh para
penerus dakwah Syekh Muhammad rahimahullah seperti Syekh Abdul Rahman bin Hasan dan yang lainnya di kitab apa? Syekh Abdul Rahman bin Hasan Tahqiq Mazhab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, Tahqiq Mazhab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, bantahan kepada Utsman bin Mansur Tamimi. Ya, di sana Syekh Abdul Rahman menjelaskan hal itu. Anau syirkun akbar, bahwasanya itu syirik akbar. Waqala fi mawdhi'in akhar. Jadi kalau ketemu ada yang mengatakan ya. Jadi kalau ketemu ada yang mengatakan apa namanya? Itu hanya bid'ah. Maka antum jawabnya di mana? Iya bid'ah. Iya bid'ah. Syirik itu bid'ah. Ya? Wasful bid'ah la yunafi wasful syirik. Wasful bid'ah la yunafi wasful kufur. Ya? Satu amalan disebut sebagai bid'ah itu tidak berarti kemudian dia bukan syirik. Ya, bukan kekufuran. Tidak. Ya. Ada mengatakan wasilah ila syirik. Beda kalau dia mengatakan syirik asghar, lain lagi. Kalau dia mengatakan syirik asghar, lain lagi. Ya. Kalau dia mengatakan wasilah ila syirik, betul wasilah ila syirik. Ya. Wasilah ila syirik lima huwa akbar. Ya, minasyirkil akbar. Sebagaimana kalau ditanya siapa yang jelaskan itu, Syekh bin Baz. Syekh bin Baz. Kalau ada syekh yang lain bilang, tapi syekh yang lain enggak begitu, berarti kamu bukan salafi. Selesai urusan. Enggak. Berarti kamu bukan salafi, kamu bukan sunnah berarti. Ya, kamu bukan orang sunnah enggak. Ya, kamu orang bid'ah. Qala fi mawdhin akhar dan beliau juga mengatakan di kesempatan lain idza qal, kalau orang berkata ya fulan, ya Abu Bakar, ya Umar, isfa'li, wahai fulan, wahai Abu Bakar, fulan, ya Abdul Qadir, ya Husain, ya Rasulullah, ya Ali, ya Abu Bakar, ya Umar, isfa'li, syafatilah aku. Maksudnya kapan itu? Sekarang atau nanti? Sekarang, saat itu. Ya, syafaati aku dalam hajatku ini. Syafaatilah aku dalam permintaanku kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Ya. Ud'uli. Ya. Doakan aku. Orang sudah mati disuruh mendoakan. Orang sudah mati disuruh mendoakan. Hal yakun minasyirkil akbar idza khataba al-mayyit bihadza. Apakah ini termasuk syirik akbar kalau dia menyampaikan ucapannya ini kepada penghuni kubur, kepada orang yang sudah mati? Al-Mu'allif Ibnu Taimiyah bayyana annahu minal bid'ah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan bahwasanya itu termasuk bid'ah. Betul tidak? Betul. Itu bid'ah. Karena laisa min amal salafus saleh. Karena bid'ah karena tidak pernah diamalkan oleh salafus saleh. Tidak pernah diamalkan oleh para sahabat, oleh para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, tidak pernah. Ya. Bid'ah, betul bid'ah. Walam yajzim fihi bi annahu min asy-syirkil akbar. Beliau tidak menegaskan bahwasanya itu syirik akbar. Tetapi beliau menegaskan itu syirik akbar. Ya kan? Kemarin sudah kita baca di catatan kaki kemarin. Di kitab Qaidah Jalilah fi Tawassul wal Wasilah. Beliau menegaskan itu adalah syirik akbar. Ya, dan dulu di murojaah lagi. Ya. Pelajaran para pembatal Islam Shalih Al-Fauzan kita waktu itu baca. Ya. Himpunan kalimat-kalimat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah terkait masalah minta syafaat. Ya, kepada mayat. Minta syafaat kepada orang yang sudah mati. Ya. Beliau mengatakan syirik akbar. Dan beliau mengatakan pelakunya
musyrik. Kemarin dia mengatakan pelakunya musyrik. Kemarin kita baca di catatan kaki halaman 85. Wajazama akharun bi annahu min asyirkil akbar. Selain beliau menegaskan bahwasanya itu syirik akbar, termasuk beliau. Ya kan? Termasuk beliau sebenarnya. Termasuk beliau. Ya. Tapi mungkin Syekh belum menemukan. Ya, bisa saja. Seperti di kaidah jalilah fi tawassul wasilah, kemudian di ittiba' siratal mustaqim, kemudian di al-fatawa, di beberapa jilid fatawa, dulu pernah di print dan kita baca. Ya. Insyaallah hal itu masih disimpan. Li'annahu du'a'un lil mayyit bima la yaqdiru 'alaihi. Kenapa syirik akbar? Karena berdoa kepada mayit sesuatu yang tidak dia mampu. Talabu syai' minal mayyit la yaqdiru 'alaihi. Minta sesuatu kepada mayit yang tidak dia mampu. Tidak dia mampu untuk mengabulkannya. Misal malau talabahu an yaghfira lahu aw an yarhamahu. Sama seperti kalau dia minta kepada mayit untuk mengampuni dia, merahmati dia, au yunjiyahu min kadza, atau menyelamatkannya dari bencana, dari sakit, dari kesulitan, dari hutang dan sebagainya. Faqauluhu yad'u laysa min sya'nihi ad-du'a fil barzakh. Mayit diminta berdoa. Laysa min sya'nihi ad-du'a fil barzakh. Ya, dia tidak bisa berdoa di alam barzakh itu. Tidak lagi mampu berdoa di alam barzakh. Kalau yad'u wa yashfa' laysa min sya'nihi. Ya, bukan lagi urusan mayit di alam barzakh berdoa memberi syafaat. Bisa. Kalau mayit di alam barzakh masih bisa berdoa, masih bisa dimintain tolong untuk berdoa, maka para sahabat akan minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam syafaat dan mendoakan mereka ketika ditimpa musibah, kekeringan yang berkepanjangan, kemarau panjang di masa Umar. Kemudian pasukan musuh orang-orang murtad di masa menghadapi orang-orang murtad di masa Abu Bakar dan seterusnya. Iya kan? Tapi para sahabat tidak pernah minta kepada Nabi SAW. Oleh karenanya sesaleh Abu Syekh Hafizahullah, dia mengatakan sesaleh bin Abdul Aziz Abu Syekh Hafizahullah di Azhi Mafahimuna atau di Syarah Kasus Syubhat, beliau mengatakan itu ijma' para sahabat. Itu ijma' para sahabat. Ya. Para sahabat tidak pernah melakukan hal itu. Itu ijma' dari para sahabat. Ya. Kemudian ada orang sekarang mengatakan itu ibadah yang tidak diketahui oleh para sahabat sama sekali. Satupun sahabat tidak ada yang tahu. Khulafaur Rasyidin tidak ada yang tahu. Itu ibadah, tapi tidak ada satupun sahabat yang tahu begitu. Ya, dusta. Bapak talabahu ma la yamliku. Ditambah lagi dia minta kepada mayit di alam barzah itu sesuatu yang tidak dia punyai. Ya. Walladzina tad'una min duni ma yamlikuna min qitmir. Tidak mempunyai apa-apa. Fayakunu min jinsi talabihi al-asya'al ukhra. Jadi sama hukumnya dengan minta dengan meminta yang lain. Minta syafaat kepada orang yang sudah mati, minta syafaat kepada penghuni alam barzah, penghuni kubur, sama dengan minta yang lain. Bukan hanya syafaat, sama dengan minta yang lain. Ya, perhatikan. Ya, minta doa restu. Ya, mau nikah, sudah minta doa restu kepada mbahnya yang sudah mati di kuburan. Ya, masuk di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Mau bepergian, mau umroh, mau haji, suruh minta doa restu kepada orang mati. Hah? Orang mati bisa mendoakan restu? Hah? Tidak bisa. Di catatan kaki itu, qala al-allamah Abdul Latif Ibnu Abdul Rahman
Ibn Hasan fi Misbahud Dhalam. Kitab Misbahud Dhalam itu kitab untuk membantah Utsman bin Mansur. Ya, Utsman bin Mansur siapa? Tamim. Ya. Utsman bin Mansur Tamimi awalnya dia menampakkan dukungan kepada dakwah. Menampakkan dukungan kepada dakwah, bahkan menulis syarah kitab Tauhid. Menulis syarah kitab Tauhid. Sampai di oleh Imam Muhammad bin Saud sampai diangkat menjadi qadhi. Sampai diangkat jadi qadhi. Ya. Namun kemudian karena sering berkunjung ke Irak, ya, sering berkunjung ke Irak, sering bermajelis dengan orang-orang Sufiyah di Irak, berubah haluan menjadi memusuhi dakwah Syekh Muhammad rahimahullahu taala dan dakwah kerajaan Saudi Arabia. Ya, dulu namanya bukan kerajaan Saudi Arabia. Ya, Dir'iyah, memusuhi dakwah Dir'iyah. Ya, sampai menulis buku Kashful Ghummah. Ya, Kashful Ghummah. Ya, menuduh Syekh Muhammad rahimahullah dan para penerusnya dan termasuk Muhammad bin Saud sebagai khawarij dan menulis kitab khawarij, kitab dunia khawarij, kriteria khawarij. Semua ditujukan kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Semua ditujukan kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Maka para ulama membantah Utsman bin Mansur. Ya, Syekh Abdul Rahman bin Hasan membantah, Syekh Abdul Latif bin Abdul Rahman bin Hasan membantah. Yang lainnya, ya, seperti di kitab Ad-Durrah, termasuk Misbahud Dhalam diterbitkan, diberi pengantar oleh Syekh Shalih Al-Syekh. Kitab Misbahud Dhalam, kitab yang sangat penting. Al-asbabul adiyah allati yastati'uha al-insan fi hayatihi tanqati'u bi mautihi. Ya. Kebiasaan-kebiasaan yang mampu dilakukan oleh seseorang ketika masih hidup di dunia terputus dengan kematiannya. Iya kan? Iya. Dulunya bisa makan, ya, bakso, ketika mati nggak bisa lagi makan bakso. Iya nggak? Kama dalla alaihi hadis, sebagaimana hal itu ditunjukkan oleh hadis, "Idza mata al-insan inqata 'amaluhu." Wa bidzalika tasiru mulhaqatan fil hukmi wasyar'i bima la yastati'u fi hayatihi. Secara hukum dan secara syariat digabungkan kepadanya perkara-perkara yang tidak bisa dilakukan juga ketika masih hidup. Ya, kalau masih hidup saja dia tidak bisa melakukannya, apalagi setelah mati. Kahidayatul qulub, seperti memberikan hidayah kepada hati, syifa'ul marid, menyembuhkan orang sakit, wa imbatin nabat, menumbuhkan tanaman, menyuburkan tanaman, talabuz dzurriyyah, ya, memberikan keturunan. Ini ketika masih hidup mampu enggak? Tidak mampu, apalagi setelah mati. Yang mampu dilakukan ketika masih hidup saja, ketika mati sudah enggak mampu lagi. Apalagi yang tidak mampu ketika masih hidup. Bagaimana bisa setelah mati jadi mampu? Ya? Setelah mati jadi mampu. Fala farqa baina qaulir rajulil masih. Perhatikan. Fala farqa baina qaulir rajulil masih ba'da raf'ihi a'tini kadza wa kadza min al-qut wa nahwi wa qawlihi ihdi qalbi ighfir dhanbi. Tidak ada bedanya permintaan kepada seseorang meminta kepada Isa al-Masih putra Maryam setelah beliau diangkat ke langit, dia minta, ya, berikan kepadaku makanan ini dan makanan itu. Tidak ada bedanya dengan dia mengatakan, wahai al-Masih putra Maryam, ampunilah aku, wahai al-Masih putra Maryam, berikan hidayah untuk hatiku, ya, yang sedang galau dan seterusnya ini, berikan cahaya untuk hatiku. Sama-sama tidak mampu. Qad-taqaddama anna qaulan Nasara, dan telah dijelaskan bahwa ucapan orang Nasara
ya walidatal masih isfa'i lana 'indal ilah. Wahai ibunda al-Masih. Siapa? Maryam. Wahai Maryam, isfa'i lana 'indal ilah. Syafaatilah aku ya di sisi al-ilah. Syirkun bi ijma'il muslimin. Ini adalah apa? Syirik bi ijma'il muslimin. Ya, syirik bi ijma'il muslimin. Walau talaba minha fi hayatiha an tasfa'a bid-du'a wal istighfar kama kana yaf'alu sallallahu alaihi wasallam lam yumna min dzalik. Seandainya meminta hal itu, meminta syafaat kepada Maryam itu ketika Maryam masih hidup, meminta syafaat, meminta apa? Supaya didoakan, supaya dimohonkan ampunan ketika Maryam masih hidup, sebagaimana para sahabat minta hal itu kepada Nabi SAW ketika masih hidup, lam yumna min dzalik. Hal itu tidak dilarang. Hal itu boleh. Tetapi ketika setelah wafat, syirik bil ijma'. Kata beliau bi ijma'il muslimin. Ijma' itu bukan masalah ikhtilaf di kalangan para ulama, ya. Tidak ada ikhtilaf. Benar kata Syekh bin Baz, waqad jazama bihadza jama'atun min a'immatid dakwah. Ya. Dan telah menegaskan bahwasanya perbuatan minta syafaat kepada penghuni kubur itu adalah syirik akbar, jama'atun min a'immatid dakwah. Ya, sejumlah ulama penerus dakwah Syekh Muhammad rahimahullah. Minhum Syekh Abdurrahman bin Hasan. Ya, di antaranya Syekh Abdurrahman bin Hasan fi risalatihi allati syaraha fiha dinul Islam wa qaidati amran. Dalam syarah beliau ya apa? Syarah asal dinul Islam wa qaidatuhu. Wa qala inna hadza min jinsi talabil rizqi wa talabil ghawth. Ya, beliau mengatakan ya, hukumnya beliau menegaskan bahwa perbuatan minta syafaat kepada penghuni kubur itu sama dengan meminta rezeki kepada penghuni kubur, meminta pertolongan kepada penghuni kubur. Bijami anakullan la yaqdiru alaih. Ya. Titik kesamaannya bahwa kullan la yaqdaru alaih, bahwa perkara-perkara yang diminta itu sama-sama tidak dimampui oleh penghuni kubur. Wala yamlikul mas'ul, dan yang diminta yakni penghuni kubur juga tidak memilikinya. Itu jamilillah, sama. Kenapa dibedakan? Ya, kenapa dibedakan? Ini kalau ucapannya Syekh Abdurrahman juga tadi, ya, bantahan Syekh Abdurrahman kepada Utsman bin Mansur yang diberi judul oleh Syekh Badr apa? Tahqiq Madhab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Ini alasannya ya kan, kenapa kita membaca syarah Nawaqidul Islamnya Syekh bin Baz itu kita akhirkan. Yakni kita tidak baca di awal dulu. Tidak, ketika membaca syarah Nawaqidul Islam, kita baca syarahnya Syekh Saleh dulu, tidak langsung membaca syarah Syekh bin Baz, karena Syekh bin Baz banyak mengihalah, banyak mengisyaratkan kepada apa? Kitab-kitab yang lain, ya, banyak mengisyaratkan kepada kitab-kitab yang lain yang itu mesti dibaca terlebih dahulu sebelum membaca kitab ini, ya, seperti Syarah Dinul Islam, alhamdulillah kita sudah membacanya, ya, seperti Tahqiq Madhab Syekhul Islam, bantahan kepada Utsman bin Mansur sudah kita baca, Al-Intisar Asyabat Abu Butai sudah dibaca. Jadi ketika kita membaca kitab Subulus Salam, enak. Ya. Ada sebagian jazakallahu khairan, ada sebagian ya pengajar di awal membacakan kitab ini, sementara belum dibacakan kepada yang lain, kepada apa? Jamaahnya kitab-kitab tersebut. Dan
Dia sendiri mungkin juga belum paham. Ya. Sehingga ada hal-hal yang dia tidak paham. Ini tidak paham. Ya. Kalau kekeliruan itu hanya kekeliruan menyebut kekeliruan nama orang itu masih ringan. Ya, misalkan Syekh menyebut Al-Iraqi, ya, Al-Iraqi. Ketika Syekh menyebut Al-Iraqi, Sulaiman bin Sahman dalam kitabnya mengatakan begini, bantahan bahwa Al-Iraqi ini tidak tahu. Dia katakan Al-Iraqi di sini Daud bin Jirjis Al-Iraqi, bukan Daud bin Jirjis Al-Iraqi. Ya, tapi Al-Iraqi yang dibantah oleh Sulaiman bin Sahman itu Al-Iraqi Az-Zahawi, bukan Ibn Jirjis, bukan. Ya. Nah itu, ya, kalau sudah membaca maka mudah untuk ya memahaminya. Su'ila, beliau ditanya, qila lahu munadatur rasul ba'da mautih. Munadat, ya, memanggil Rasul sallallahu alaihi wasallam sepeninggal beliau. Yaqul, dia katakan, ya Rasulullah kadza wa kadza. Wahai Rasulullah, begini dan begini, ya anta kadza dan engkau begini, fa'alta kadza dan engkau melakukan begini. Wa anta ya Rasulullah ya sayyidi, dan engkau adalah begini dan begini. Ya Rasulullah ya sayyidi. Ya sidi, hal yasih hada? Apakah boleh seperti ini? Apakah boleh seperti ini? Fa'ajaba, beliau menjawab, Syekh bin Baz, in kana min babil istihdar, kalau ya motifnya adalah istihdar, ya, seolah-olah beliau hadir, seolah-olah di hadapan beliau, ya, seolah-olah beliau di hadapannya. Misal assalamualaikum ya Rasulullah, seperti contohnya assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Nabi dalam tasyahud, ya kan? Salah apa? Masih tidak apa-apa. Ama ala wajhina kanahu yad'uhu aw yunadihi. Adapun kalau motifnya adalah berdoa, atau seakan-akan dia berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memanggil beliau, ya, fayukhsha minhu an yuftan aw yaftinan nas, maka dikhawatirkan dia terjatuh pada kesyirikan atau dia akan ya menyesatkan orang lain. Lakin idza makan fi doa, tetapi kalau tidak ada doanya, tidak ada unsur doanya, la yakun syirkan, lakin tabu Allah, maka bukan syirik, hanya saja tidak melakukan hal itu lebih bagus, lebih baik. Ama idza nada, adapun kalau dia memanggil Rasulullah SAW dengan mengatakan, ya Rasulullah unsurni aw isfa'li, wahai Rasulullah, ya unsurni, tolonglah aku, isfa'li, syafatilah aku, wa isfi maridi, atau sembuhkan sakitku, fahadha ainus syirik, ya, maka itu adalah syirik. Lakin ba'dun nas fi khutabihi qad yaf'alu hadhil asya. Tapi terkadang orang di dalam ya omongan-omongannya, ya dalam ucapan-ucapannya, terkadang mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini, ya Habibi ya Rasulullah fa'alta wa fa'alta, la yakunu du'aan, ya, tapi bukan berdoa. Ya Rasulullah, engkau, ya Habiballah ya Rasulullah, engkau hijrah dari Makkah ke Madinah, ya, sendirian dikejar ya Rasulullah, bukan doa kan? Bukan doa. Maka la yakun doa min babil istihdar. Hanya seakan-akan ya beliau melihat langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini seakan-akan orang itu melihat langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Lakin law abbarta bi ibaratin ahsan. Law ubirat bi ibaratin ahsan. Tapi kalau diganti dengan kalimat-kalimat yang lain, tentu hal itu lebih bagus. Kalau sa'il idza aktsara min hada. Bagaimana ya Syekh kalau orang itu sering sekali mau duduk ya Rasulullah, mau berdiri ya Rasulullah. Ya. Bangun tidur ya Rasulullah. Ya. Mau minum ya Rasulullah. Ya. Fa'ajaba tarku hada aula, kata Syekh bin Baz. Ya, tidak melakukan hal itu lebih baik. Li'annahu qad yadhunnu ba'dun nas karena hal itu akan menyebabkan sebagian orang itu menyangka annahu yaqul, bahwa orang itu mengatakan ya Rasulullah ighfirli wamsurni. Wahai Rasulullah ighfirli, wahai Rasulullah wamsurni. Qad yajurruhu ila syirik. Ya. Sehingga terkadang keseringan mengatakan ya Rasulullah itu menyeret kepada apa? Kesyirikan. Menyeret kepada kesyirikan. Allahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang.